Mixue itu bukan perusahaan es krim, mereka perusahaan supply chain. Kenapa bisa gitu? Gua bedah laporan keuangannya. Pendapatan mereka dari jualan es krim itu kurang dari 1%. Mayoritas dari pendapatan mereka itu dari jual bahan baku dan packaging. Dan itu laporan semuanya bahasa Cina. Gua ngelakuin kayak gini karena gua mau ngebedah strategi mereka. Kenapa sih Mixue bisa segede itu? Kenapa beberapa analis bahkan bilang dalam 3-5 tahun, kalau mereka grow secepat ini, mereka bisa ngalahin McDonald's dalam jumlah outlet. Itu tuh gila banget. Dan gimana caranya mereka cuan kalau misalnya jual harga di bawah rata-rata, extreme low price? Ya jawabannya cuma satu, economics of scale. Yang nanti gue bakal jelasin di beberapa chapter selanjutnya. Hebat loh, mereka perusahaan es krim Cina pertama yang berhasil punya lebih dari 10.000 cabang seluruh dunia. Tapi biar kita bisa belajar bareng-bareng, siapa tahu ilmunya bisa kalian pakai untuk ngembangin bisnis kalian. Kita pertama, yang paling penting adalah subscribe. Nggak bercanda. Yang paling penting kita pelajarin history-nya Mixue itu dulu. So, chapter 1, history. Sebenarnya ini cerita udah banyak yang tahu ya. Kayak foundernya di tahun 1997 pinjem 7 juta rupiah ke neneknya. Untuk apa? Untuk bikin es serut. Dan strateginya di 2000 simple. Dia ngejual es serut yang enak, sangat di bawah harga rata-rata. Bayangin jualan es krim di bawah harga 1 yen. Chang Hong Chow itu nama foundernya. Nah setelah jalan 7 tahun, mereka baru pertama kali explore franchising model. Mungkin prediksi gua karena kok kayak nggak cuan-cuan. Karena mau nggak mau strategi mereka itu jual harga murah banget. Nah pas mereka bikin franchising, kurang dari 1 bulan ada 27 cabang baru di Cina. Cuma menurut gue ini step pertama, mungkin foundernya sadar, gue nggak bisa untung gede kalau misalnya jualan es krim terus dengan harga murah. Perubahan mindset dari F&B company ke supply chain company memulai dari sini. Tadi gue sempat bilang tentang economic soft scale. Kita harus ngerti DNA-nya Mixue. Karena mereka memulai dengan dikenal harga murah, mereka kan nggak bisa cuan banyak. Cara untuk cuan banyak, kalau misalnya jual harga es krim 10.000, harga modal 7.000, gimana caranya kalian bisa cuan? Mereka nggak mau naikin harga, karena ilangin DNA-nya Mixue, yaitu harus kurangin cost. Tapi mereka nggak mau kurangin cost kalau es krimnya jadi nggak enak. Nah itu rumus economics of scale. Kalau mereka bisa pesan 1 juta, 1 miliar es krim, lama-lama harga modalnya jadi makin murah. Itu salah satu strategi bisnis yang menurut gua mulai kepikiran sama foundernya pas dia mulai Mixue jadi franchising model. Yang sebenarnya unik banget juga karena kalian nggak bagi hasil. Nanti kita bakal bahas. Nah Mixue ini selama dia berdiri udah mengalami beberapa perubahan. Salah satunya mereka fundraising series A. Mereka udah pernah galang dana dari Meituan. Dan yang gila lagi, mereka bakal IPO bau-baunya mau cari 14 triliun rupiah. Tujuannya untuk liquidity. Kalau sekilas dari history kita udah ngerti nih, DNA-nya Mixue. Es krim enak, harga harus murah banget. Cuma kita balik lagi, kita bedah di chapter 2. Semua strategi bisnis dimulai dari offer atau produknya. Ini revenue breakdown pendapatan Mixue dari Juni sampai Maret 2020. Kalian lihat, 72% itu dari ingredients. 15% dari packaging, baru sisanya kecil banget. Jualan es krimnya mereka sendiri aja di bawah 1%. Gaji karyawan total cuma 4% dari total semua pengeluaran. Nah pertanyaannya kok bisa? Dan menurut gua ini yang bikin mereka perusahaan supply chain, bukan F&B. Nanti report lengkapnya tentang Mixue buat kalian bisa pelajarin itu bakal ada di Sevenpreneur. Full gratis biar kalian bisa pakai itu buat belajar ngembangin bisnis kalian. Simpelnya gini, pas mereka bikin es krimnya, sebelum kita bahas supply chain sama franchise model, kita bahas produk es krimnya. Dari awal mereka punya strategi extreme low cost, low price strategy. Mereka masuk ke negara-negara tier 3, tier 4, mass market dengan pendapatan rata-rata yang medium atau nggak low. Konsisten, kalau kalian lihat di seluruh cabang di Indonesia, harganya tuh banyak yang di bawah 20.000. Cuan nggak? Sebenarnya menurut gue tipis. Sebagai franchise owner, cuannya nggak segede itu. Dan mungkin Mixue sadar itu, makanya dia nggak mau kayak punya cabang semuanya punya mereka sendiri. Mereka mendingan suruh orang yang punya cabang, terus gue jualin lu deh bahannya sama mesinnya. Simple banget bisnis modelnya. Strateginya tuh kira-kira chartnya kayak gini. Mereka nyari large volume yang harus didukung pakai bisnis model franchise, bisa turunin harga mereka karena ada economic soft scale. Mereka perkuat factory mereka, logistics center, supply chain lah pada umumnya. Mereka bisa turunin harga, mereka bisa dapat customer baru, mereka bisa cari franchiser baru, terus diulang lagi. Volume makin gede, harga makin turun. Itu benar-benar kunci gimana cara mereka grow secepat mungkin. Tapi salah satu pertanyaan tuh kayak gini. Strategi itu tujuannya untuk penetrasi market, biar bisa dapat sebanyak mungkin customer. Kalau bahas profitability, mirip sama banyak tangga kita, startup-startup yang dulu bakar uang, kasih harga murah. Pertanyaannya, apakah Mixue bakal naikin harga mereka? Menurut gua, mungkin. Tapi bakal pelan-pelan sampai kalian sendiri pun nggak sadar itu naik harganya. Ya mirip sama online ride hailing, food delivery juga kayak gitu strateginya. Dan karena negara kita tuh masuk negara mass market dengan rata-rata pendapatan yang lebih tersebar luas, masuk ke middle sama low, pertama kali sebenarnya mereka masuk ke Vietnam di 2008. Nah ini yang unik. Banyak company di seluruh dunia ngelihat behavior yang sama dari Vietnam sama Indonesia. Jadi analogi gini, kalau Vietnam itu works,
di Indonesia bakal works. Dan di 2020 mereka baru pertama kali franchise di Indonesia, lokasinya di Bandung. Baru dari sana mereka buka ke banyak banget tempat di Indonesia. Mungkin selanjutnya Filipina sama Thailand. Nah tapi kita nggak usah bahas lebih detail. Intinya gimana cara mereka jualan. Gue udah interview beberapa teman gue yang actually franchise si Mixue ini, dan skemanya unik. Mereka franchise friendly banget sebenarnya. Karena lu nggak bagi hasil sama sekali ke Mixue. Lu beli, itu punya lu. So chapter selanjutnya franchise. Nah, gue mau jelasin beberapa model in general ya. Satu, dia nggak bagi hasil. Dua, manajemen toko dari kasir dan lain-lain itu urusan kalian sendiri. Desain toko, kontraktor itu harus dari Mixue semua. Kontrak kerja 3 tahun. Kalau mau perpanjang nggak usah bayar lagi, yang penting bayar manajemen fee-nya aja. Ini hitungan-hitungannya ya. Cuma salah satu case-nya. Nah, biaya franchise. Awalnya kalian harus deposit 40 juta dan ada biaya manajemen 24 juta. Itu kalau di ibu kota provinsi ya. Kalau daerah lain tuh sekitar 18 juta per tahun. Ada biaya pelatihan 3 juta rupiah untuk 2 orang. Biaya mesin sama peralatan. Nah ini yang mahal nih, 170 juta untuk mesin sama peralatan. Tapi kalau kalian beli mesin itu ya itu punya kalian. Jadi bukan punya Mixue lagi. Renovasi sekitar 200 sampai 300 juta. Ini udah termasuk semua ya. Neon box, listrik, pipa, air, lampu, dan lain-lain. Jadi estimasi total tuh di sekitar 700-an juta. Tapi itu di luar bahan makanan ya. Jadi kalau seandainya ujung-ujungnya kalian mau jualan Mixue itu, kalian butuh bahannya, kalian harus beli sendiri dari Mixue. Dan itu kalian yang tanggung semua. Plus ingredients 100 juta tapi itu buat 2 minggu doang. Nah, dari model ini, harusnya kalian kebayangkan kenapa Mixue 80% itu bisa dari jualan bahan makanan sama mesin. Karena sistem franchise-nya kayak gitu. Mereka bikin kalian bergantung sama Mixue. Kalau lu mau jualan, lu harus beli bahan dari gua. Lu harus beli mesinnya gua. Makanya mereka supply chain company, gua nggak capek ulang-ulang itu terus. Walaupun ada beberapa informasi tambahan ya, kalau kalian mau franchise. Pertama, ini yang gila ya. Nggak ada jarak minimum radius sama sekali. Kalau kalian mau bikin ruko 1 Mixue, ruko 2 Mixue, ruko 3 Mixue, silahkan. Tapi di satu bangunan itu, nggak boleh ada brand F&B lain selain Mixue. Misalnya lantai 1 Mixue, yang lantai 2 apa. Mereka juga bikin aturan. Kalau misalnya kalian mau jualan di Grab atau GoFood, harganya nggak boleh naik lebih dari 2.000 perak. Kelihatan nih, DNA mereka mau tetap murah. Kalau lihat hitungannya, kira-kira marginnya itu 30%. Analoginya, jual 10.000, untungnya 3.000. Jual 20.000, untungnya 6.000. Nah, kalau dipikir-pikir, pertanyaannya Mixue untung berapa dari harga modal itu? Kan kalian bayar 6.000 ke Mixue untuk bahan dan lain-lain. Nah, Mixue untung berapa? Yang itu gue nggak bisa cari di laporan keuangan. So, kelihatan kan sebenarnya fokus mereka itu memperkuat supply chain. Satu hal yang kita bisa pelajarin dari Mixue adalah gimana cara kita bikin bisnis model yang scalable tapi nggak mesti kita yang punya semua. Orang kira perusahaan F&B harus dapat duit dari jualan makanan, kenyataannya Mixue buktiin dengan mereka nggak jualan makanan atau minuman. Mereka bahkan jualan bahan-bahan ke orang yang punya sistem mereka, orang itu yang jualan makanan. Ini tuh mirip sama dulu cerita yang sempat populer, yaitu McDonald's. McDonald's itu bukan perusahaan makanan, tapi mereka perusahaan real estate. Setiap mereka buka cabang, mereka beli tanahnya dulu biar orang yang buka cabang bisa sewain ke orang itu. Dan konsisten kelihatan juga dari revenue modelnya dan aset yang dimiliki sama perusahaan McDonald's. Ini yang bikin kita belajar bahwa sebenarnya bisnis itu nggak bener-bener cuma hitam putih atau kayak ada produk jualan. Dan sebenarnya ini bisa diperlakukan juga untuk kalian yang punya bisnis, mau dari kecil, F&B, fashion. Kreatif dalam bisnis model itu bisa bikin kalian kreatif dalam cari-cari duit, bukan cuma harus bergantung ke customer beli dari kalian. Mungkin pertanyaan selanjutnya kayak gini, produk R&D, bakal nggak warga dunia tuh tetap suka terus sama Mixue? Suatu hari mereka makanannya bakal basi nggak? Apakah ini cuma tren doang? Semoga yang kita pelajari, bisnis itu kayak punya tren-trennya kan. Di tahap maturity, lalu mereka decline, apakah mereka stay mature? We'll never know. Karena IPO mereka ini lumayan unik. Bener-bener mereka cari liquidity atau biar cash flow mereka makin aman. Untuk ngebikin supply chain atau kayak factory-factory ini butuh capex yang besar atau capital expenditure. Jadi kebayang sih, kalau misalnya mereka mau buka di suatu negara, ya mereka pikirin bukan kayak produknya bakal laku di sana atau enggak, tapi bisa nggak gue punya pabrik logistik yang supply semua bahan makanan ke negara itu. So, gue ulangin lagi, kita pelajari bahwa Mixue adalah perusahaan supply chain. Ya menurut kalian gimana Mixue ini? Kalau ada pertanyaan, like, comment, subscribe. I'll see you guys in the next video.